GR2P, Gerakan Rakyat Melawan Pancasila. Gama, Ganjar Mahfud, menang, 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 merdeka! Hidup Salam juang Gama, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Salam juang relawan Ganjar Mahfud MD. Yel-yelnya apa ini? Ganjar Maja. Ganjar Gama kan? Gama ya, sama ya. Gama menang. Ya, ayo kita buka yel-yel dulu ya. Ya. Gama, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang ya. Ayo semuanya. Gama, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Sekali lagi. Gama, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Ya, luar biasa. Sahabat Indonesia, alhamdulillah pada siang hari ini, Gus, udah beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir setahun ya, kurang lebih, diminta oleh Bu Irma untuk duduk sebagai penasehat. Karena Bu Irma ini sahabat lama ya, bahkan kayak keluarga. 2 kali sudah main ke rumahnya Gus ya, di Tanjung Lesung, di pojokan Banten Selatan. Sehingga tidak ada kata saya untuk menolak, kecuali menerimanya. Sepanjang waktu, terus terang, karena konstelasi politik ini begitu luar biasa ya, sehingga kita sesama relawan Jokowi, harapan kita itu kita bisa sama-sama berjuang seperti 2014 dan 2019. Ternyata saat ini kenyataannya berubah. Gus terus terang, karena begitu luar biasa cinta dan sayangnya kepada Pak D. Jokowi, tidak menolak sebagai penasehat GRPP, ya, GR2P, ya. Tetapi Gus belum berani bergerak untuk Ganjar, meskipun Gus ada di sana. Karena apa? Menjaga kestabilan politik dan juga menjaga para relawan ini agar tetap apa? Solid dan juga tidak menjadi saling serang. Karena bagaimanapun juga kita sebelum jadi relawan Ganjar adalah relawan Pak Jokowi. 2024 di dalam pemilu ini adalah tanggung jawab Presiden Jokowi. Kita nggak mau Pak Jokowi su'ul khotimah. Harapan kita adalah husnul khotimah. Begitu ada pengumuman Pak Mahfud MD yang tidak punya partai, Pak Mahfud MD yang tidak punya uang. Gus terima kasih sekali sebagai orang Madura ya pertama. Dan terima kasih kepada Bu Mega dan partai pengusungnya memilih orang terbaik di Indonesia ini, Pak Mahfud MD. Tepuk tangan untuk Bu Mega dan partai koalisi. Ini yang menjadikan Gus itu tidak pikir panjang. Begitu ada isu kuat, Gus bikin YouTube, bikin konten justru berharap kepada elit PDIP dan partai pengusungnya agar isu yang berkembang ini bukan hanya berkembang, tapi benar-benar hakul wujud, benar-benar terwujud. Jam 10, Gus langsung jerit-jerit ya kayak seperti Pak Jokowi menang. Begitu Mahfud MD ditetapkan sebagai wakil. Ini adalah cinta Gus, mungkin cinta teman-teman kepada Pak Mahfud MD, seorang tokoh bukan karena Maduranya. Berapa kali menjadi elit ya, baik di zaman Gus Dur, menjadi menteri, ketua MK, ketua DPR ya, bahkan saat ini menjadi Menko Polhukam. Alhamdulillah tidak pernah tersangkut korupsi. Sehingga lengkaplah ya, apa yang dimiliki oleh Pak Ganjar ini lebih disempurnakan oleh Pak Mahfud MD. Terus
Kemana lagi? Ngapain lagi? Gus bersama teman-teman harus menunggu. Siapa sih orang yang lebih baik dari Pak Mahfud MD untuk pejabat elit ini? Belum ada. Pinter oke, ya kan? Ilmu semua punya. Ilmu agama, ilmu hukum. Jujur banyak. Tapi Pak Mahfud MD berani dan tegas. Pak Mahfud MD tidak pernah tersangkut korupsi. Rumahnya di Madura itu masih bagus, rumahnya Abagus yang ada di Madura. Sangat sederhana. Inilah yang menjadikan Gus jatuh cinta dan terus mendeklarasikan. Nah, saat ini Gus melihat tadi ada kegiatan teman-teman dan Gus mohon maaf sebagai penasehat baru kali ini bisa rawuh Bu ya. Dan hari ini Gus umpamanya orang jatuh cinta itu Bu ya. Siapa yang pernah jatuh cinta atau masih jatuh cinta saat ini Bu? Saat ini Yang duda sama yang janda. ya, yang duda ini banyak duda macam yang ada yang KBG Bu ya. Ya, saat ini ya benar-benar agak galau. Galaunya apa? Karena Gibran anak Pak D. Jokowi, presiden kesayangan kita dilamar Prabowo. Tetapi cinta sayang sudah begitu dalam kepada Pak Mahfud yang sudah meninggal menunggu 5 tahun yang lalu digantikan Yai Ma'ruf Amin. Inilah yang tidak menggoyahkan cinta Gus kepada Mahfud MD dan Ganjar. Nah, maka dari itu perjuangan kita ke depan ini sangat sulit. Ya, sangat sulit. Karena kita akan berhadapan dengan kawan-kawan kita sesama relawan Jokowi. Gus minta ayo sing waras ngalah. Sekali lagi Bu, sing waras ngalah. Kalau ada saling serang samaran Jokowi khususnya di grup kita segera di-delete. Ya, jangan di-share. Bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah orang yang pernah berbuat untuk bangsa dan negara ini. Pak Jokowi lah yang mengangkat PDIP. Pak Jokowi lah yang menjadikan kita para relawan ini bergerak dengan militan. Ya, jangan sampai kita ikut arus. Ya, jangan sampai kita ikut arus. Ayo jadikanlah di GR 2P ini adalah kelompok ataupun garda di dalam membawa pemilu aman dan damai. Percuma Bu, kita punya uang banyak, harta banyak, kalau terjadi perang saudara karena pemilu ini, ya kan? Punya istri cantik, mau kelonan ada bom jatuh, jadi nggak kelonannya Bu? Nggak jadi kan? Beli mobil Alphard, ya kan? Mau dipakai kejatuhan bom kayak di Palestina, ada bahagianya? Nggak ada. Indonesia ini aman atau damai tergantung kita semuanya. Sekali lagi Gus minta, ini ke depan bakal panas ya. Bakal panas. Gus tadi melihat di TV ya, di N Hotel itu dikabarin Pak Mahathir. Kayaknya sepertinya nangis Gus, ya Allah kenapa Gibran harus mau kan gitu ya. Iya. Diminta oleh Golkar ya. Makanya ini sungguh berat. Apanya? Udah 90% ya. Tinggal udah diminta di depan semuanya ya. Tinggal nanti ini keputusan ke KPU atau tidak. Harapan kita semua mudah-mudahan meskipun diminta dirayu Golkar, di situ diminta yang Golkar Madura, NTB, NTT semuanya setuju untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden dari Golkar ya. Ini dan di hadapan Pak Prabowo udah nyampaikan sambutan. Makanya harapan kita mudah-mudahan ada keajaiban Allah. Tahu-tahu Gibran ya tidak mau. Amin Allahumma amin. Ya harapan kita Pak Prabowo dengan Pak Erik lah kan gitu ya. Siapa? Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Sehingga all Jokowi men. Semuanya adalah orangnya Pak Jokowi. IKN dapat dilanjutkan, ya kan? Dan juga pembangunan yang sudah bagus. Dengan Pak Mahfud MD, hukum diperkuat.
menghilangkan mafia tanah, mafia hukum dan lain sebagainya. Tapi dengan kejadian ini jangan sampai kita sesama relawan Jokowi, sesama kelompok nasionalis religius berantem, akhirnya Anies sama Caimin yang maju. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Ya. Nah, kalau ini didiamkan, coba lihat di grup-grup. Sahabat saya selfie yang bagus diserang dengan yang lainnya. Padahal Bang Silver suka membantu. Difitnah yang begini begitu. Ya Allah, nangis bos. Ini seorang Sylvester punya ormas besar. Ada yang nyerang. Bos ini sering dibantu. Belum lagi yang lainnya. Nanti jangan-jangan Bu Irma punya simpanan gelap di fitnah. Begitu ya kan? Ataupun apa? Bisa jadi ini ya. Makanya ayo. Jadilah di GR2P ini adalah apa? Garda terdepan di dalam membangun persatuan dan kedamaian. Nah, kalau perkara cari uang dan lain sebagainya, Gus ini nggak pernah cari uang ya. Itu tadi Pak siapa namanya? Pak Indra, Pak Gus sudah nyampaikan bagaimana cara cari uang. Kalau Gus bisanya hanya ceramah ya. Dari satu tempat ke tempat lain dapat berkah alhamdulillah, nggak dapat berkah innalillah, hanya gitu kan gitu ya. Jadi Gus menyarankan kepada semuanya khususnya yang hadir ini ataupun yang mendengar konten ini ya. Ayo kita relawan Jokowi menjadi garda terdepan menjaga pemilu 2024 ini aman, damai, kondusif. Kita hormati teman-teman yang di luar kita. Nggak usah kita olok, nggak usah kita ejek. Gak usah kita bilang pengkhianat bagi yang tidak mendukung Ganjar sama Mahfud MD. Ayo kita rekrut teman-teman yang belum masuk. Kita ajak makan, kita ajak ngopi. Kalau kita di dalam melakukan langkah organisasi untuk relawan pemenangan, apabila kita melakukan langkah-langkah yang destruktif, yang sifatnya menyerang, memang membuat para anggota kita militan. Tetapi jangan harap untuk menambah suara. Kalau kalian membuat organisasi radikal atau teroris, menyerang itu baik. Karena menimbulkan radikalisme ataupun fanatisme. Tetapi kalau kita sebagai relawan, jauhkan itu semuanya. Kita rangkul ya. Yang masih curiga, jangan diserang. Yang masih bimbang, jangan diserang. Kita ajak ngopi, ada rezeki. Kita rayu, kita dekatin. Inilah namanya relawan. Bukan kayak sekarang yang belum memilih Ganjar ya diserang, difitnah. Jangan. Nanti suara-suara Pak Jokowi nanti hilang ke lainnya. Mungkin ini Bu Irma ya sedikit nasihat tausiah dari Gus untuk memberikan motivasi teman-teman semuanya. Ya, mari kita datang ke sini gak ada yang bayar ya. Kita datang ke sini karena kehendak hati kita semuanya. Ketulusan kita. Jangan sampai kalau kita datangnya hanya setengah-setengah. Sama juga keluar uang untuk ongkos. Ya, sama juga keluar waktu. Yang bawa konsumsi, keluar konsumsi. Bila kita setengah-tengah, terus yang kita dukung tidak menang, maka kita akan rugi. Ayo, jangan setengah-setengah dalam berbuat. Ibu-ibu tahu cecak, Bu? Ya, tahu cecak, Ibu? Cecak itu makanannya nggak ada yang bersayap. Semuanya bersayap. Nyamuk, ya. Lala dan sebagainya. Cecak nggak bisa terbang. Bisa terbang nggak, Bu, cecak? Nggak bisa. Tapi cecak begitu mau menerkam daripada mangsanya. Itu istiqomah, sabar, fokus. Pelan-pelan, sabar, fokus, ya. Sampai gerakannya tidak diketahui oleh lawan. Inilah hebatnya cecak. Ada ibu melihat cecak mati karena kelaparan, Bu? Ya, Bu, nggak ada. Paling kecepet pintu ya nggak, Bu? Inilah hebatnya cecak. Mari kita berjuang semacam itu. Satu, sabar. Kedua, ulat. Ketiga, fokus. Sehingga mencapai target yang kita harapkan. Siapa? Ganjar Mahfud 2024. Menang, menang, menang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sungguh luar biasa ya. Jadi
Pak Gus Soleh ini memang sahabat, penasehat kita, pendoa kita, luar biasa. Pak Gus Soleh sudah menyempatkan waktu, masih ada di sini tanpa saya tahu. Saya senang sekali, kejutan sekali ya. Kita semua senang ya ada Pak Gus Soleh di sini, menyemangati kita semua. Dan kita juga akan mengupload ini untuk semua biar bisa tahu mana yang terbaik untuk pilihan kita masing-masing ya. Karena apa ya? Kalau kita milih yang lain, itu yang rugi juga kita sendiri. Karena ini bangsa dan negara kita. NKRI itu sudah harga mati, nggak bisa dipecah belah lagi. Jadi NKRI harus kita pertahankan. Makanya kita ada sebagai pengawal Pancasila, kita harus bersatu, kuat ya, saling bergandeng tangan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ayo kita sama-sama. Kita saling bermusyawarah, ada apapun saling terbuka. Kita semuanya saling mengisi, saling melengkapi. Saya minta kepada semua teman-teman ya, bahwa untuk kepengurusan, kepemimpinan Bapak Presiden kita juga harus ingat bahwa Pak Jokowi itu Bapak kita yang luar biasa, sangat berintegritas. Jadi nggak mungkin Pak Jokowi itu sampai melampaui batas yang sudah diamanahkan ya. Apalagi saya yakin 100% ya Pak Jokowi itu mengatur strategi supaya negara ini tetap kondusif, aman, damai, tetap terjaga persatuan dan kesatuannya. Pak Jokowi luar biasa Pak, kita semua hormat kepada Bapak dan percaya integritas Bapak yang luar biasa kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Kami yakin Pak Jokowi akan menjadi garda terdepan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. NKRI harga mati. Kami percaya persatuan dan kesatuan itu akan ditegakkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah diterapkan dan sudah kita lihat buktinya semua. Terima kasih Pak Jokowi, kita tidak melupakan jasa budimu. Terima kasih Bapak, kami mohon untuk kedepannya Bapak binaan Bapak, kemajuan yang dari Bapak semua ini agar dilanjutkan kepada pemimpin yang benar-benar amanah, kepada pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat semua. Begitu juga dengan wakilnya Pak Mahfud. Kita solid mendukung keduanya. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Demikian untuk semua teman-teman. Ganjar mabuk, Gama menang. Ya, terima kasih. Sudah ini banyak. Ini Ambil ya, ambil Pan. enak ambil. Ayo. Udah, matur suwun. Lagi. Mau minta kaos, Rizky mana nggak datang ya? Masih bertahan gimana? Mungkin yang belum sambutan, Ibu berarti berhasil dalam membangun organisasi. Tapi kalau yang hadir di sini besok saya lihat mulai 10 orang ciut lagi jadi 15 atau wah kacau tuh ya. Nah ya, jadi kita sama-sama ya, kita sama-sama mendukung dan sama-sama menjaga ya. Saya yakin dan percaya bapak-bapak ibu-ibu ini artinya sudah berpengalaman lah ya, sudah ngerti. Intinya cuma satu Bu ya, yang penting saling menghormati, saling menghargai dan jangan baperan ya. Tegur kalau memang ada pimpinan kita yang salah. Tapi sebaliknya, kalau pimpinan menegur kepada bawahan harus terima juga, ya. Terima, jadi mestinya menerima kritik dan saran ya Bu. Jangan cuma jago ngebully doang. Ya. Jadi gini, ngomong aja. Misalnya ibu protes sama Bu Irma. Bu Irma, saya kepengen nih biar 2 PP ada ambulan. Ngasih dong solusinya. Jangan cuma kritik. Saya ada nih Bu, dana. Cakep kalau gitu. Kalau cuma kritik doang, tapi dia pusing nyari duit buat beli ambulan kan salah. Kasih misalnya dapat info ya, Bu ada ambulan tapi gratis dari dinas kesehatan, misalkan didaftarkan, contohnya kayak gitu ya Bu. Jadi kita kasih kritik saran kepada ketua kita, tapi kita kasih juga solusi ya. Kalau ada kata-kata yang salah ya, saya mau dengarkan ya, baik, dan saya yakin dan percaya GR2PP tetap akan maju selamanya. Amin. Ya, terima kasih. Luar biasa untuk masukan ya dan kritikan saran apapun yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Sekarang saya sambut dengan Kan bagaimana? Kenapa?
Karena kita di sini punya misi seperti tadi Gus Oli bilang, tujuan kita untuk memenangkan Pak Ganjar, ya kan? Tugas kita lah ke bawah ke akar-akar rumput mencari suara untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Saya juga dalam terima kasih atas waktunya. Ingin kedepannya GSP ini lebih berkelanjutan, ya. Dan kita juga kedepannya tolong kami sebagai pengurus untuk menempatkan wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih telah diberikan kesempatan saya diangkat selaku Ketua DPC Jakarta Utara. Sebagaimana seorang ketua bertanggung jawab tentunya untuk kemajuan, ya, untuk kemajuan anggota Gerakan Rakyat Pengawal Pancasila. Di sini saya juga berharap bukan sekedar dalam rangka pemilu pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tapi GRPP ini adalah untuk selamanya. Selama Republik Indonesia ini masih ada, itu ya. Kita di sini tanpa melihat ras, suku, agama, kita bersatu di sini. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita majukan bersama, berkontribusi masing-masing sesuai kemampuan Pak Ardi. Saya juga di sini termasuk baru hitungannya. Kenal sudah lama sama Bu Irma, tapi masuk ke RPP juga kan baru 4 bulan di sini kita. Jadi mudah-mudahan ke depan tadi sudah mendapat pencerahan dari Gus Soleh, Pak Agus, Pak Indra, itu sangat baik sekali, menjadi suatu masukan ke diri saya sendiri, khususnya buat kita teman-teman di sini. Marilah kita bersama-sama. Nanti untuk kedepannya akan lebih solid lagi kita bikin. Ya, saya ketuanya udah ada, nanti sekretaris, bendahara, anggota-anggotanya nanti saya juga akan data dan akan majukan sejak Jakarta Utara. Banyak sekali kalau kita memang sudah menjadi anggota, ya Pak, ya. Mungkin segitu saja yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan daftarkan ke saya karena saya ketuanya untuk penjagaan TPS sama ini ya, untuk foto C1 ya. Terus ada lagi mandat untuk belusukan kaos ya yang sudah kita terima dari TKRPP ya. Kaos ini harus fotonya setiap rumah satu kaos satu stiker, satu kaos satu stiker. Nggak boleh nggak boleh satu rumah itu semua anggota dikasih kaos, dikasih stiker semua, nggak boleh ya. Jadi satu rumah satu kaos satu stiker. Dan di sini yang sudah pengalaman Bu Sarkem bisa menjelaskan sama teman-teman bagaimana cara kerjanya, Bu. Silakan. Tamu ya kan, kita sosialisasikan calon presiden kita dan wakil presiden kita itu kira-kira mau pilih yang mana, Bu? Gitu. Kalau saya ini menawarkan di calon kita, kalau Ibu mau nanti saya bagi kenang-kenangan kaos, Bu. Oh iya kan masih gitu ya, tapi ada tapinya ya, Bu. Kaos dipakai, stiker dipasang di rumahnya, kita foto ya, Bu. Nah setelah itu Ibu nulis di bekas stiker itu kan ada ini, ada sobekan kuning itu ya, tulis nama, alamat dan nomor HP, nggak usah nomor KTP, nggak usah, alamat lengkap dengan nomor KTP, nomor HP. Nah udah itu kayak begitu, jadi satu rumah, satu kepala rumah tangga, satu kakak itu satu. Jadi misalnya satu rumah ada 3 kakak, ya itu bisa 3 kakak nggak apa-apa boleh karena kakaknya masing-masing. Boleh. 3 stikernya 3, Bu. Iya, ya dipasang lagi nanti di pintu kamar apa pintu apa masing-masing.
Nah, jadi seperti itu. Nanti terus setelah itu fotonya kita harus download foto ya Bu. Yang kita jepret foto itu udah langsung ada time shootnya. alamat di situ. Alamat kita moto di situ, jam berapa, hari apa, tanggal Di berapa mana? itu ada Dan di mana? dan di mana itu harus download. Itu ada anak-anak kita bertahu kayak gitu, downloadin gitu. Nah itu yang buat moto jepret. Jadi udah pada dengar ya ini ya? Ya semua ya. Jadi nanti setelah itu dikirim ke pusat Bapak Sunardi sebagai Sekjen GR2P. Jadi satu pintu nanti Pak Haji yang ngirim ke RKP dan kalau bisa secepatnya karena biar kaos itu turun lagi itu. Jadi jangan ditunda di rumah ya ibu-ibu ya. Jadi kita door to doornya nggak cuma ngasih gitu terus foto ya senang, kita ajak ngobrol dulu ya kan, ajak bicara dulu bapak itu apa anak-anak yang masih muda-muda, kalau perlu kita pinjol yang masih muda-muda ya. Kita ajak bicara, setelah dia ngeh nah itu condong ke kita, baru kita sodorin nih hadiahnya kaos Bapak Ganjar Mahmud. Enggak dicatat Pak. Coba deh, Ada tahu di mana? Seragam dulu Pak. Bun, celana merah ada bun, saya baju, sepatu, udah merah. Celana belum. Itu terima kaos. Tak video ya. Iya dia supporter lah, supporter dia. Ya, tapi itu Ganjar ya. Jangan musuh Anies ya, Ganjar ya. Emangnya merah, anaknya merah Pak. Kalau musuh Anies saya minta lagi. Apalagi nih? Sudah ya, semua yang di sini sudah? Sudah semua ya? Oke, kita sudah. Apa lagi? Tolong nanti